Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Bang Jum Elektrik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi listrik satu saklar, di mana saklarnya terdapat colokan atau resetakel seperti ini. Ini ada saklar atau switch, dan di sisinya terdapat colokan atau resetakel. Kali ini saya akan menjelaskan instalasi tersebut. Bagi teman-teman pemula mungkin masih bingung bagaimana cara instalasinya, dan instalasi ini masuk ke tahap 3 ya, dimana kemarin saya sudah menjelaskan tentang instalasi listrik satu saklar dan satu lampu seperti ini, dan ada juga dua saklar dua lampu. Dan ini masuk ke tahap 3, yaitu satu lampu satu saklar, dimana saklarnya ini ada resetakel di sisinya. Mungkin teman-teman pemula masih bingung bagaimana cara koneksinya. Baik, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Langsung saja kita praktekkan. Kita beralih ke bagian praktek. Di sini saya akan menjelaskan sambil praktek agar teman-teman pemula bisa paham bagaimana cara koneksi saklar seperti ini. Biasanya saklar seperti ini terdapat di bagian kamar rumah. Anggap saja ini adalah lampu kamar, dan ini saklarnya, dan juga terdapat colokan atau resetakel. Colokan ini bisa difungsikan untuk charger HP dan lain-lain. Untuk teman-teman pemula pastinya bingung bagaimana cara koneksinya agar kedua-duanya bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk power saya mengambil dari join box pertama. Kemarin saya sudah jelaskan tentang pengambilan power untuk ke join berikutnya. Anggap saja ini adalah join ketiga. Kemarin saya sudah membuat videonya tentang di tahap 2, yaitu saklar 2 lampu 2. Dan ini saya mengambil power paralel dari join box sebelumnya. Dan pastinya jika posisi MCB dalam keadaan on, kabel ini akan teraliri listrik. Oke, kita buktikan. Kita nyalakan di bagian MCB, kita cek menggunakan test pen. Nah, test pennya menyala, ini terdapat strum. Jadi untuk teman-teman pemula hati-hati, dibiasakan untuk memulai koneksi listrik untuk memadamkan MCB-nya dalam keadaan off. Nah, lampu sebelah pun menyala, berarti strum masuk. Baik, sebelum melanjutkan kita matikan dulu di bagian MCB. Kita cek, strum sudah tidak ada ya. Nah, untuk teman-teman pemula pastinya bingung melihat kondisi kabel seperti ini. Kabel mana saja yang harus dikoneksi? Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu dalam rangkaian kabelnya. Pertama-tama kita ambil power dari join box sebelumnya. Ini sebutnya sebagai paralel. Di sini terdapat dua kabel, yaitu untuk strum dan juga massa, power dan juga netral. Dan saya berikan kabel tambahan. Ini fungsinya nanti untuk join box selanjutnya. Dan juga ada lampu, anggap saja ini lampu kamar, dan ini sebagai saklar dan colokannya ya, atau resetakel. Nah, untuk rangkaian saklar seperti ini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 kabel. Sengaja saya beri polosan agar teman-teman pemula bisa paham. Untuk power induk atau power masuknya saya menggunakan kabel berwarna hitam, dan untuk power keluarnya untuk menyalakan lampu saya menggunakan kabel berwarna merah. Nah, karena di sini terdapat colokan atau resetakel, ini membutuhkan netral. Karena ini difungsikan untuk perangkat elektronik. Biasanya untuk perangkat elektronik membutuhkan netral, maka kita beri kabel untuk netral. Dan untuk netralnya saya beri kabel berwarna biru. Kenapa harus diberi netral? Padahal di saklar kemarin katanya tidak boleh masuk kabel netral. Nah, untuk saklar tidak ada netral masuk, hanya power in kabel hitam, power out kabel merah, dan netral untuk colokannya saja untuk saklar. Maaf, maksudnya untuk resetakel. Untuk saklar tidak ada netral masuk atau massa, tidak ada massa yang masuk ke saklar seperti itu.
Untuk power in saya masukkan kabel hitam, dan untuk power colokannya saya mengambil dari kabel saklar seperti ini. Saya kopel atau nyuntik ibaratnya. Untuk power reseptakelnya saya mengambil dari power saklar. Nah, ada kabel menyeberang. Dan ini kabel netral. Nanti langsung dikoneksi ke join box. Perhatikan baik-baik. Untuk power masuk kabel hitam, dan kita beri power untuk colokan, dan power out untuk lampu, dan netral untuk perangkat elektroniknya. Oke, lanjut ke koneksi. Nah, untuk koneksi saya biasakan untuk menggabungkan kabel netralnya terlebih dahulu, dan kabel mana saja yang membutuhkan netral, yaitu kabel lampu, ini kabel lampu, dan kabel paralel ini berfungsi nanti untuk join box selanjutnya. Ini membutuhkan netral atau massa, dan juga reseptakel atau colokan ini membutuhkan netral untuk perangkat elektronik. Dan kita gabungkan dengan netral atau massa yang dari join box sebelumnya. Netral ini sudah masuk dari PLN. Ini disambung secara paralel. Jadi dia tidak menyimpang kemana-mana, langsung saja lurus. Nah, untuk netral sudah tersambung, yaitu dari join box sebelumnya atau dari MCB, dan juga netral untuk colokan, ditambah netral untuk lampu, dan juga netral untuk join box selanjutnya. Ini kabel paralel disebutnya. Ini juga membutuhkan kabel netral, maka kita gabung dengan netral yang dari MCB. Ini digabung secara paralel. Seperti biasa, lanjut kita ke kabel lampu. Kabel lampu tadi sudah terdapat dua, satu untuk netral atau massa, dan satunya untuk strum. Nah, untuk massa tadi sudah kita gabung, tinggal tersisa satu untuk strumnya. Nah, untuk power tadi, power di saklar saya menggunakan kabel hitam. Jadi jangan terkecoh oleh warna ya. Untuk kabel out ke lampu saya menggunakan kabel berwarna merah. Berarti untuk kabel power lampu, ini power lampu ya, yang warna hitam, kita gabung dengan kabel out yang dari saklar berwarna merah. Nah, untuk lampu sudah terkoneksi untuk netral dan powernya. Netralnya kita gabung langsung, dan powernya kita mengambil dari saklar, dari sini. Barulah kita mulai menggabungkan power untuk keseluruhan, yaitu power dari MCB, power untuk saklar dan colokannya, dan juga power untuk join box selanjutnya. Kita gabung menjadi satu. Nah, untuk colokan ini atau reseptakel ini sudah mendapatkan power di belakang. Kita menggunakan kabel warna hitam dan menggabung dari saklar. Dari saklar kita kasih kopel untuk power colokannya. Jadi powernya cuma satu untuk dua perangkat, yaitu untuk saklar dan juga untuk colokan atau reseptakel. Setelah terkoneksi semua, jangan lupa untuk disolasi agar tidak terjadi konsleting listrik.
Nah, untuk koneksi sudah selesai, tinggal kita tes apakah nyala atau berfungsi dengan baik. Oke, kita posisi on terlebih dahulu. Oke, untuk posisi sudah dalam keadaan keseluruhan. Terdapat join box pertama dan join box kedua. Nah, anggap saja ini adalah MCB dari KWH. Ini tadi sudah posisi on. Kita tes untuk keseluruhan satu persatu lampu apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Langsung saja kita tes untuk koneksi pertama, saklar 1, lampu 1. Nah, tadi lampu sudah posisi nyala dan kita ke koneksi kedua. Anggap saja ini adalah koneksi yang terdapat di lampu kamar. Anggap saja ini adalah lampu kamar dan ini colokan atau asetakal dan ini saklarnya untuk menyalakan lampu kamar tersebut. Nah, posisi sudah on. Oke, kita tes kembali untuk colokannya apakah berfungsi atau tidak. Saya tes kembali menggunakan charger HP. Nah, charger masuk, berarti koneksi untuk colokan atau reseptakel tidak ada masalah. Masuk ya untuk powernya, berfungsi dengan baik. Nah, seperti inilah rangkaian koneksi dari join box 1 ke join box 2 dan seterusnya. Inilah fungsi kabel paralel, yaitu untuk memberikan power ke join box selanjutnya. Tadi sudah saya jelaskan, untuk pengambilan power harus terhubung langsung dengan power yang dari KWH. Power dari KWH tergabung dengan power paralel, sudah saya jelaskan di video pertama ya. Untuk teman-teman yang belum lihat, boleh dilihat di daftar video saya. Inilah rangkaian listrik sederhana, dan rangkaian seperti ini biasanya digunakan di instalasi rumahan. Ini juga terdapat untuk join box selanjutnya ya. Mungkin untuk teman-teman pemula bisa paham ya dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi. Jika video ini bermanfaat, Anda boleh share ke teman-teman Anda yang lain. Dan juga jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan video terbaru, karena masih banyak rangkaian listrik yang belum saya jelaskan. Nantinya juga ada terdapat untuk colokan sendiri ya. Dan juga suite hotel, 4Y, dan lain-lain. Untuk mendapatkan notifikasi tersebut, jangan lupa klik subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya dengan otomatis. Cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman pemula bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.